Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan kitab ini kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita pada pagi hari ini masih lagi berputar sekitar tanda-tanda ulama akhirat. Al-Imam Ghazali menyebutkan beberapa tanda ulama akhirat, di antaranya qala al-Imam nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain wa min dhalika as-thiqatu bi dhamanillahi subhanahu birrizqi. Adanya kita perlu yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga rezeki kita. Jadi tugas kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini, termasuklah manusia, melainkan Allah menanggung rezekinya. Al-Imam Ghazali sewaktu menjadi penasihat khalifah dan diikuti oleh banyak ulama, dianggap sudah sampai kepada puncak ilmu pengetahuan. Terdengar ayat di sisi Al-Imam Ghazali, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu minhum ayut'imun. Aku sama sekali tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Aku tak perlu rezeki dari mereka. Dan aku juga tak perlu mereka memberikan makanan kepada saya. Dengan ayat inilah maka Imam Ghazali meninggalkan pekerjaannya sebagai penasihat khalifah dan pergi merantau dan menulis buku ini. Dan yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Ghazali wal yaqinu bi anna dhalika ya'tihi. Dan mesti yakin bahawa rezeki itu yang sudah ditentukan pasti akan datang kepadanya. Wa anna ma qaddara lahu, dan apa yang telah ditakdirkan bagi dia, sayansaqu ilaihi, akan datang kepadanya tanpa boleh dielakkan. Yansaqu ilaihi, tanpa tidak ada orang yang dapat mengelakkan. Akan datang dengan terpaksa. Nah, bagaikan bayangan. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjadikan wirid kita, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang melarang apa yang kau telah anugerahkan. Nah, dan tidak ada orang yang dapat memberikan selagi engkau mencegah pemberian itu. Wala radda lima qadait, dan tidak ada yang dapat menolak apa yang telah kamu putuskan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada kekayaan yang bermanfaat
di hadapan kekayaan kamu ya Allah. Kekayaan manusia tidak dapat menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu wal ghaniyyu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghani. Engkau semuanya fakir miskin dan Allah sajalah yang maha kaya. Nah. Jadi orang yang dianggap alim Rabbani ini mestilah dia yakin tentang hal itu, bahwa rezeki akan datang kepadanya. Dia tak boleh mengelakkan diri daripadanya, bagaikan bayangan. Wa mahma ghalaba dzalika ala qalbihi. Selama sudah yakin benda itu mengontrol hati dia, bahwa Allah yang menanggung rezeki dia, kana mujmilan fi talabi. Mesti dia meminta rezeki dengan penuh kehormatan. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Nah, senantiasa meminta kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kita rezeki dengan penuh kehormatan. Utlubur rizqa bi'izzil anfus. Tuntutlah rezekimu dengan penuh kehormatan. Maka ini minta kita minta dengan Allah dengan cara yang baik. Nah, supaya Allah memberikan rezeki halal kepada kita. Nah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Nah. Wa lam yashtadda hirsuhu wa syarahuhu wa ta'assufuhu ala ma yafutuhu. Dan janganlah dia punya tamak dia, nah, lobak dia mencari rezeki, dan janganlah menyesali apa yang telah dia tak perolehi daripada dunia ini. Nah, kalau demikian maka keyakinan kita ini wa asmara hadzal yaqin wa aidan akan melahirkan juga jumlatan minat taati, sekumpulan daripada bentuk-bentuk ketaatan wal akhlaqil hamidati, dan akhlak-akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Bila mana kita berkeyakinan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, maka Allah akan memberikan jalur-jalur, memperkenalkan jalur-jalur yang banyak kepada kita untuk berbuat amal yang taat. Nah, diberikan kita jalur yang banyak untuk kita melaksanakan ketaatan dan supaya sampai kepada akhlak-akhlak yang mulia. Nah, dengan keyakinan ini. Nah, dengan keyakinan ini. Wa min zalika, dan juga di antara akhlak orang yang alim terhadap alim akhirat Rabbani. Nah, kita sudah pernah bercakap, keilmuan itu bukan semestinya orang yang penuh dengan kepalanya dengan perpustakaan. Nah, mesti hafal 30 juz Al-Quran, hafal semua hadis. Tapi apa yang diketahuinya, dia dapat mengamalkannya dan menyampaikan mesejnya kepada umat, itu orang alim. Meskipun ilmunya hanya satu saja. Nah, dikatakan alim. Orang yang mempunyai banyak data tapi dia tak mengamalkan, dicap oleh Al-Quran, kal himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang membawa lembaran-lembaran kitab. Nah, tak ada gunanya, macam ulama Bani Israel. Jadi kita tak usah bangga sangat banyak membaca kitab. Nah, kalau tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Bahkan menjadi musuh bagi kita waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak orang yang alim Rabbani, wa min dzalika ay yaghliba ala qalbihi anna man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mestilah hatinya penuh dengan keyakinan bahwa sesiapa saja
yang beramal kebaikan meskipun seberat zarrah, pasti dia akan menemuinya. Nah, kita boleh baca juga annama ya'malu mithqala dzarratin khairan yarahu, boleh. Nah, atau khairan yarahu. Jadi ikut dengan konsep Al-Qur'an, annama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan meskipun sebiji zarrah, seberat zarrah, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan ni wa huwal yaqinu bis sawabi wal iqabi. Ini maksudnya kita mesti yakin dengan pahala yang baik dan siksaan terhadap kejahatan kita. Sehingga yara nisbat at-ta'ati ila as-sawabi, sehingga dapat dia melihat hubungan antara segala bentuk ketaatan yang kita amalkan dengan pahala yang kita akan perolehi. Kalau terjemah literal, nisbah, nasab ketaatan kepada pahala. Maksudnya kaitan, hubungan antara segala bentuk ketaatan yang kita lakukan dengan pahala yang akan menunggu kita, insyaallah taala. Nisbahnya kan nisbatil khubzi ila syibai, sama dengan nasab hubungan antara roti yang kita makan yang dapat mengenyangkan kita. Jadi ada hubungannya. Makan roti insyaallah kenyang. Nah, kalau dia makan roti banyak tak kenyang, berarti bermasalah tuh orangnya. Nah, biasanya ada syaitan di badan dia. Makan roti kenyang. Nah, makan nasi kenyang. Ini makan nasi tak kenyang, berarti bermasalah dia. Secara tabiat natural, orang yang makan dia kenyang. Wa nisbatal ma'asi ila al-iqabi, begitu juga hubungan antara segala bentuk maksiat yang kita lakukan dengan sanksi hukum yang akan mengenai kita. Iqab, siksaan. Jadi kalau kita terjerumus dalam maksiat tak bertaubat, yakin akan kena siksaan. Jangan main. Kanisbatis sumumi wal afa'i ilal halaki, sama dengan hubungan racun yang kita ambil dan ular yang pitak kepada kita. Pitak-pitok kepada kita. Yang dapat menghancurkan kita. Berarti kalau ada racun, ada ular, jauh-jauh. Kita akan hancur. Kita akan binasa. Jauh. Begitu juga maksiat. Ada maksiat jauh. Hindari maksiat. Ada ketaatan, dekat dengan ketaatan. Itu hubungannya gitu. Hubungannya adalah sangat-sangat erat, tidak boleh dipisahkan. Kama yahrisu ala tahsili lil khubzi talaban lishibai fayahfadu qalilahu wa kathirahu. Begitulah dia orang yang memperhatikan maslahat dia. Dia akan memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana memperoleh roti supaya untuk menangani kelaparan dia, supaya dia kenyang, sehingga dia dapat memelihara roti itu meskipun sedikit dan banyak. Kita tengok dulu orang Arab di Mesir, kalau tengok roti yang dimakan tuh sedikit saja, pasti dia tunduk akan ambil dan dia cium dan dia junjung tinggi, sebab itu kehidupannya. Di Mesir sampai dikatakan al-aish, sumber kehidupan. Orang Mesir kalau tengok aish, dia akan ambil dan dia junjung tinggi. Baru disimpan. Yang sedikit itu. Begitu juga ketaatan. Jangan diperkecilkan, dianggap remeh satu amalan yang kecil. Jangan anggap remeh membaca subhanallah sekali, karena pahalanya tinggi antara langit dan bumi. Begitu juga alhamdulillah sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih daripada dunia dan segala isinya, kata Rasulullah SAW. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Sebagaimana kita satu sempong kita simpan, satu seher di sana kita akan ambil simpan biar banyak. Daripada satu sen itulah boleh melengkapi 1 juta. 1 juta kurang 1 sen bukan 1 juta. Begitulah pandangan manusia bila mana dia melihat dunia.
Alangkah baiknya kalau dia melihat akhirat sama dengan dia melihat dunia. Semestinya lebih dari itu. Tidak begitulah manusia. Tidak percaya kecuali apa yang dilihat mata kepala dia. Nah, dia tak tengok tentang akhirat. Nah, dunia. Fakadzalika yahrisu 'ala at-ta'ati kulliha qaliliha wa katsiriha. Begitulah orang yang alim rabbani, dia akan berhati-hati, bersungguh-sungguh, dia akan tamak untuk melaksanakan segala bentuk ketaatan, yang sedikit atau yang banyak. Nah, senantiasa nak beramal. Wa kama yatajannabu qalilas sumumi wa katsiraha, begitu juga dia akan menghindarkan diri dia daripada racun meskipun sedikit atau banyak, dia akan menghindari. Nah, bila mana dia telah, coba kita kalau sudah sapu kita punya tangan dengan obat gatal dan racun, pasti kita akan pergi cuci dengan sabun. Sebab kita takut bila mana racun itu masuk di mulut kita, takutnya lah kita. Tetapi apa kita takut dengan meninggalkan amalan-amalan yang mempunyai pahala yang tinggi, meskipun kita pandang itu kecil. Fakadzalika yajtanibul ma'asi, demikianlah mesti dia meninggalkan segala bentuk maksiat. Qalilaha wa katsiraha, sama ada sedikit apalagi banyak. Wa saghiraha wa kabiraha, yang kecil dan yang besar mesti kita hindari. Jangan bilang tak apalah, kecil saja. Padahal yang kecil itulah bila mana berulang dan kita senantiasa lakukan, tak mau tinggalkan, maka jadi dosa besarlah dia. Mengikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal yaqinu bil ma'na al-awwal, dan keyakinan mengikut pandangan ulama yang pertama berarti tidak perlu diragukan. Tak boleh diragukan. Tentang apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh ragukan. Ini dia nak praktikal mengenai konsep ulama tentang keyakinan. Yang pertama yang kita sudah bahas adalah kita tidak boleh ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang itu pandangan al-mutakallimin. Yang kedua pandangan majoriti ulama dari al-fuqaha wal muhaddisin, yang adanya keyakinan itu menguasai hati kita. Nah, dua-dua ini kita dapat ambil. Nah, di kita wal yaqinu bil ma'na al-awwal qad yujadu li umumil mu'minina. Keyakinan yang pertama, yang mengikut konsep ulama yang pertama, itu kadang ditemukan bagi orang-orang awam daripada orang yang beriman. Wa amma bil ma'na tsani, adapun makna yang kedua, fa yakhtassu bihil muqarrabuna, maka itu dimiliki secara khusus adalah oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipal keyakinan ini, asal usul keyakinan sama apa yang dikatakan pakar akidah dan ahli fikir. Kemudian kita kembangkan dengan amalan yang banyak sehingga menguasai hati kita. Nah, nampak kesannya di dalam kehidupan kita. Jadi dua-dua nampaknya Al-Ghazali dia ambil dua-dua pandangan ini di dalam memperkuat keyakinan kita. Nah, dan di dalam kita beramal untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini daripada dua pandangan ini, dia punya hasil, dia akan menghasilkan kepada orang yang berkeyakinan, wa thamaratu hadzal yaqini sidqul muraqabati fil harakati was sakanati wal khatarati, akan menghasilkan adanya sungguh-sungguh dia mengadakan muraqabah terhadap Allah. Dia senantiasa akan mengontrol diri dia dengan penuh kebenaran dalam semua tingkah laku dia, gerak-gerik dia. Nah, waktu dia diam, dan dia akan memperhatikan segala lintasan hati dia, dan dia akan sungguh-sungguh wal mubalaghatu fit taqwa, dan dia akan sungguh-sungguh di dalam menjaga ketakwaan, wal ihtirazu an kulli sayyi'ati, dan menghindarkan diri daripada segala bentuk kejahatan. Wa kullama kana al-yaqinu aghlab, selama keyakinan itu menjadi dominan dalam hati kita, kana al-ihtirazu ashadda, maka kita akan berjaga-jaga lebih. Tambah lebih lagi kita berjaga-jaga. Wat tashammuru ablaga, dan kita akan lebih berusaha.
Kita akan mengelakkan diri supaya jangan terjerumus pada kejahatan. Dan kita akan terus berusaha supaya boleh kita memperolehi pahala yang banyak melalui ketaatan, melalui ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan kepada kita. Apalagi di antara akhlak orang-orang yang ulama Rabbani ini, wa min dzalika al-yaqinu bi anna Allah Ta'ala muttali'un 'alaika fi kulli halin. Yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita pada semua situasi kita, pada semua keadaan kita. Kita perseorangan, kita dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, kita sebagai bawahan, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemerintah, orang yang diperintah, ketua kampung, penghulu, menteri besar, menteri, perdana menteri, presiden, raja agung. Dalam semua pekerjaan mereka, pekerjaan kita, Allah tengok kita, apa yang kita lakukan. Dan kita akan bertanggung jawab di akhirat terhadap apa yang kita telah lakukan. Maksudnya berhati-hatilah. Waktu berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa musyahidun, dan Allah menyaksikan lihawajisi dhamirika. Dia akan mengetahui lintasan hati kita. Wa khafaya khawatirika, yang paling tersembunyi daripada lintasan hati kita. Wa fikrika, dan pemikiran kita. Tentunya wahada mutayaqqanun, tentunya ini diyakini inda kulli mu'minin, pada setiap orang yang beriman, bil ma'nal awwali, mengikut pengertian al-yaqin oleh para mutakallimin, pakar akidah dan ahli fikir, yaitu wahwa adamus syak, yaitu adanya seseorang yang yakin itu tidak syak, tidak ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ragu bahwa Allah kasih dia rezeki, tak ragu bahwa Allah yang akan mematikan dia, tak ragu bahwa Allah senantiasa menjaga masalah dia. Tak boleh syak. Wa amma bil ma'na tsani, adapun mengikut konsep yang kedua, wa huwal maqsud, yang itu yang kita yang tuntut, fa huwa azizun, maka itu berat sikit, tingkatan yang berat. Yakhtassu bihi as-siddiquna, hanya dapat diperolehi orang-orang yang benar perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tak pernah ragu. Bila mana Allah membuka peluang untuk mengumpulkan sedekah berjihad di jalan Allah, maka semuanya, hartanya semua dibelanjakan di jalan Allah, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar datang, kepada Rasulullah, inilah harta saya ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Sebahagian aku tinggalkan untuk keluarga saya. Sayyidina Abu Bakar diserahkan belaka harta dia. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah wa Rasulahu, Allah dan Rasulnya. Kata Sayyidina Umar, saya yakin sekarang kita tak boleh kalahkan Abu Bakar. Tak boleh kalahkan. Dikira tak dikalahkan Sayyidina Abu Bakar. Tapi setelah tengok Sayyidina Abu Bakar, dia mengatakan, saya tinggalkan untuk mereka, keluarga saya, Allah dan Rasulnya. Yakin dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah dan Lauhul Mahfuz. Makanya itu dikatakan dia siddiq. Orang yang betul-betul benar di dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana demikian akan menghasilkan kepada kita wasamaratu, hasilnya, hasil keyakinan ini. Yang kedua ini, konsep yang kedua ini, ayyakuna al-insanu fi khalwatihi muta'addiban fi jami'i ahwalihi wa amalihi. Mestilah seseorang itu, insan ini boleh untuk seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1 juta, 5 juta. Adanya manusia itu waktu dia berkhalwat dengan Allah, dia saja dengan Allah sahaja. Muta'addiban, dia mesti beradab dengan Allah dalam semua keadaan dia dan pekerjaan dia. Sampai kata ulama tasawuf, sehingga dia pun berseorangan waktu duduk dengan Allah, dia tidak luruskan kakinya, bahkan dia
Dia beradab duduk macam orang yang duduk di depan tok guru. Dia tak luruskan kakinya karena dia dianggap kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai gitu. Padahal boleh lah olahraga kita. Boleh sampai beradab gitu. Kal jalisi bi mashhadi malikin mu'azzamin yanzuru ilaihi, sama dengan orang yang duduk di hadapan raja yang agung yang melihat dia. Kita duduk depan raja dan angkat kaki. Kalau tak kita cabut gigi. Nah. Fa innahu la yazalu mutriqan mutaaddiban fi jami' amalihi. Tentu dia akan senantiasa tunduk pandangan dia. Takkan tengok raja gini. Kan berbahaya. Kita senantiasa tunduk gini. Menghinakan diri kita. Ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Takkan demikian dengan Allah. Nah. Kita tundukkan kepala kita, pandangan kita ke bawah. Karena kita malu kepada Allah, muta'addiban fi jami' amalihi. Dia beradab dengan Allah dalam semua amalan dia. Karena kita begitu dengan pembesar kita. Nah, sebahagian murid Al-Imam Malik tak berani tengok memandang Imam Malik. Nah, wibawahnya Imam Malik. Ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Mutamasikan muhtarizan, dia akan mengadakan keseimbangan waktu dia duduk. Takkan nak duduk gini. Kalau tak, dia mengatakan, "Hei, perbaiki duduk kamu." Enggak mati kita. Nak datang sini main-main, kenapa? Ini kita, ini duduk perdana namanya. Duduk perdana. Jangan coba-coba. Mesti berhati-hati an kulli harakatin. Segala gerak dia. Tukhalifu hayatul adab, yang mana bertentangan dengan adab, bentuk adab yang diminta. Nak mundur sendiri kita tak sembarangan. Nak mundur memberikan belakang daripada pembesar, ada raja kalau tak mati kita. Dengan Allah lebih lagi. Nah, ada caranya. Nah, bukan sembarang. Wa yakunu fi fikratihi al-batinati. Naam, ka huwa fi a'malihi adh-dhahirati. Begitulah dia dalam pemikirannya yang tersembunyi, orang tak tengok, dia tak ucapkan. Naam, bisikan hatinya maksudnya. Begitulah di sini fikratihi, pemikiran yang batin maksudnya bisikan hati dia. Sama halnya kalau dia mengamalkan amalan yang zahir. Naam, sujud rokok. Sujud rokok. Nah. Yang zahir tu. Nah. Batinnya dijaga, zahirnya pun dijaga juga. Sehingga hasilnya apa? Kenapa? Idh yatahaqqaqu anna Allah Ta'ala. Karena sudah dia meyakini sepenuhnya, yakni al-yatahaqqaqu yaqinuhu ya'li. Maka karena keyakinannya sudah terbukti, naam, yatahaqqaqu, naam, anna Allah Ta'ala muttali'un ala sariratihi. Allah tengok hati dia, dalaman dia, kama yattali'ul khalqu ala zahirihi, sebagaimana manusia makhluk melihat zahir dia. Kemana dia pergi berjalan, orang tengok dia. Dia bila mana dia salah melangkah, orang akan bercakap. Ini Allah tengok belaka denyutan hati kita. Fatakunu mubalaghatu fi imarati batinihi wa tathhirihi. Maka dia mesti sungguh-sungguh di dalam mengimarahkan batin dia. Dan mensucikannya dan menghiasinya. Wa tazyinihi li'ainillahi ta'ala al-kali'ati, untuk menjaga pandangan Allah yang menjaga dia, mata Allah menjaga dia, pandangan Allah yang menjaga dia. Ashadda min mubalaghatihi, jauh lebih dia fi tazyini zahirihi, dalam menghiasi zahir dia, lisairin nasi, di hadapan manusia. Takutnya lah kita kalau kita pergi kenduri, pakaian kita ada bekas teh di sini,
atau makanan, tentu kita malu. Apa kita tak malu dengan Allah? Malunya lah dia kalau perlu balik semula, ganti pakaian dia, supaya orang tengok baju dia cantik, bersih. So dia mendapat pujian. Nah, ini depan Allah Subhanahu wa taala yang tak ada bezanya, yang zahir dan batin tak ada bezanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal maqamu fil yaqini, kedudukan keyakinan ini, maqam kita sudah nanti akan jelaskan, yurisul haya'a wal khaufa wal inkisara, akan menghasilkan kepada kita rasa malu dan rasa takut dan rasa hina diri. Nah, al-inkisar, dan kerendahan hati. Al-inkisar, rendah hati. Sadini azulna, kehinaan. Kerendahan hati, wazulla, dan kehinaan diri, wal istikanata, dan ketenangan, wal khudu'a, dan adanya kita tunduk kepada Allah. Nah, merendahkan diri juga. Wa jumlatan minal akhlaqil hamidah, dan banyak lagi jenis-jenis akhlak yang mulia akan dihasilkan oleh keyakinan ini. Wa hadhil akhlaqu, dan akhlak semua ini, turithu anwa'an minat ta'ati rafi'atan, akan menghasilkan banyak ketaatan yang mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang punya sifat-sifat ini, sembahyang 2 rakaat dia akan khusyuk. Sembahyang 2 rakaat khusyuk itulah yang akan menyelamatkan dia. Boleh mengalahkan 1000 rakaat. Nah, sehingga sebagian ulama yang banyak beramal, banyak menulis kitab, ditengok dalam mimpi sudah meninggal dunia. Bagaimana Allah menangani kamu? Dia kata, wallahi tak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali 2 rakaat saja di waktu tengah malam. Di waktu sahur atau kita sebelum subuh ni, itulah yang berikan manfaat kepada kita. Mana itu rahasia-rahasia ilmu tasawuf? Tak ada dah, hilang belaka dah. Yang bermanfaat hanya 2 rakaat saja yang sembunyi khusyuk. Itu yang bermanfaat. Nah, jadi kesimpulannya, fal yaqinu fi kulli babin min hadhil abwabi mithlu syajarati. Jadi keyakinan pada setiap masalah, perkara dari perkara-perkara yang disebutkan, bab itu pintulah perkara maksudnya. Mithlu syajarati, bagaikan pohon. Nah, wa hadhil akhlaqu fil qalbi mithlul aghsanil mutafarri'ati minha. Dan akhlak yang kita perolehi ini berdasarkan keyakinan yang kuat yang menguasai hati kita. Nah, dia bagaikan yang ada di hati kita, bagaikan tangkai. Nah, yang bercaban daripada pohon tu, tangkai dia tu. Tangkai dia. Wa hadil amalu, dan amalan kita, wa ta'atu sadiratu minal akhlaqi, dan ketaatan kita yang kita lakukan, nah, yang timbul, yang muncul daripada akhlak yang mulia. Karena kalau bukan akhlak itu, kita tahu kepada mana kita beramal. Kathimari, merupakan sama halnya bagaikan buah daripada pohon itu. Nah, wal anwaril mutafarri'ati, dan cahaya-cahaya. Nah, cahaya-cahaya yang bercaban daripada minal aghsani, daripada apa namanya itu? Caban-caban tu. Nah, kesimpulannya, fal yaqin huwal aslu, keyakinan itu merupakan asal usul. Wal asasu, dan prinsipal, asas. Walahu majarin wa abwabun, dan dia mempunyai jalur-jalur. Majri itu majra, tempat majari, tempat jalur air. Tapi maksudnya ini itu jalur-jalur dia. Nah, lapangan amalan kita. Wa abwabun, dan bab, pintu-pintu itu amalan kita. Aktsaru mimma adadnahu,
lebih banyak lagi daripada apa yang kita sebutkan. Sila masuk di dalam Al-Quran, baca Al-Quran dan Sunnah, akan temukan cahaya-cahaya keimanan yang dihasilkan oleh akhlak-akhlak yang mulia. Adanya kita khusyuk, tahu kepada Allah. Tahu kepada Allah, takut daripada azabnya. Kita sebagai orang atasan, kita takut menzalimi bawahan kita. Sebab Allah nanti akan hisab kita. Kenapa zalimi bawahan kamu? Waktu bawahan kita perlu dinaikkan pangkat, kita naikkan pangkat. Jangan dilama-lamakan. Dan jangan pilih kasih. So, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ini pembesar, bawahan kita banyak. Ada yang sudah perlu dinaikkan pangkatnya. Tapi tak dinaikkan, yang dinaikkan pangkatnya yang suka mengampu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita pertanggungjawabkan gaji dan allowance yang mesti dia perolehi. Hati-hati. Tak boleh pilih kasih. Sebab umat Rasulullah SAW sama. Tidak ada perkauman dalam Islam. Kecuali perkauman tidak diiktibarkan dalam Islam kecuali bila mana tidak bertentangan dengan masalah. Selama dia bekerja baik, maka tangani dia. Jangan beda-bedakan. Karena perkauman itulah akan menjejaskan kita kepada api neraka. Ingat tu. Kepada api neraka. Membeza-bezakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak yakin dengan ni, nanti jumpa dengan Allah baru tahu. Tak nampak lagi. Kalau nampak orang tak buat begitu. Siang orang. Wa sayati dzalika fi rub'il munjiyati. Pembahasan itu yang semua ini akhlak-akhlak yang mulia, inkisar, adzul, perinciannya akan datang pada bab yang keempat, bahagian seperempat yang terakhir daripada Ihya Ulumuddin, namanya Rubu'il Munjiyat. Dan itulah asal usul tasawuf. Wa hadzal qadru kafin. Dan apa yang kita bentangkan di sini, daripada apa yang berkaitan dengan munjiyat di sini, kafin, cukup fi tafhimi makna lafzil an, dalam memberikan keterangan pemahaman tentang lafaz al-yaqin, mengikut konsep yang kedua, yaitu adanya keyakinan itu senantiasa menguasai hati kita. Wa minha di antara akhlak ulama Rabbani ayyakuna hazinan munkasiran mutrikan samitan. Dia mesti senantiasa bersedih kerana dia banyak membuang peluang. Berapa banyak kita buang peluang? Azan berkumandang ke langit, kita tak bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyaknya pahalanya. Semestinya kita ikut. Asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir, banyak kita. Anak sekarang ini anak qada. Alhamdulillah saya qada. Kita qada, anak qada. Perbanyak. Semestinya Allahu Akbar, kita banyak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa banyak kita buang dah dari dulu? Jadi kalau orang tanya kenapa banyak baca-baca, saya qada yang dulu. Azan berkumandang ke lain, kita banyak bilang, ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, banyak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita nak ambil balik yang kita telah buang-buang tu. Kita menyesal sekarang ni. Allah tengok kita sungguh-sungguh nak mengeluarkan balik. Mungkasiran, kita mesti terasa hati kita rendah hati, mutrikan senantiasa melihat ke bawah. Sebagaimana Rasulullah kalau jalan. Mutrikan. Suamitan, senantiasa diam. Yadharu atharul khasyati ala hayatihi. Nampak kesan takut dia, khasyah,
Khasyahnya lebih daripada al-khauf. So, dia al-khauf zahiran wa batinan. Rasa khusyuk dia, takut dia kepada Allah ditengok daripada keadaan dia, bentuk jasad dia pun dia khusyuk gitu, takut kepada Allah. Semua berlena air mata. Nah, wa kiswatihi, dalam pakaian dia. Nah, wasiratihi, begitulah dia punya perjalanan hidup dia. Nah, biasa-biasa aja dia. Nah, orang pakai kereta mewah, dia biasa-biasa aja. Nah, kalau perlu di jalan kaki. Wa harakatihi, dan gerak dia, wa sukunihi, dan diam dia, wa nutqihi, percakapan dia, wa sukutihi, diam dia. La yanzuru ilaihi nadhirun illa wa kana nadharuhu mudzakiran lillahi ta'ala. Tidak ada seseorang yang melihat dia, melainkan orang melihat pandangan dia mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang kan, kata Ibnu Athaillah Iskandari, jangan bersama dengan orang bila mana kalau tengok tidak memperingatkan kau kepada Allah. Takutnya lah dia kepada Allah, senantiasa mulut dia basah dengan zikrullah, tak melihat orang dengan penuh kesombongan. Nah, wa kanat suratuhu dalilan ala amalihi. Gambaran dia merupakan bukti terhadap amalan dia meskipun orang tak tengok. Nah, dia beramal. Sebab yang paling hebat amalan dalaman kita ni. Adanya kita senantiasa bertafakkur, khusyuk, takut kepada Allah. Amalan tu, yang itu luar biasa tu. Nah, fal jawadu ainuhu firaruhu fararuhu wa furaruhu. Nah, di sini dikatakan al-jawad itu boleh juga orang yang menunggangi kuda, atau kuda itu sendiri matanya bila mana jalan kuda ni dia tengok gigi dia. Maksudnya apa? Bukan maksudnya itu. Kata ulama itu merupakan perumpamaan yang mana orang punya batin, zahir batin dia sama dengan zahir dia sama dengan batin dia. Nah, tak ada bezanya. Nah, fa ulama'ul akhirati yu'rafuna bisimahum fi as-sakinati waz-zillati wat-tawadhu'i. Karena ulama akhirat ini dapat dikenal dengan bentuk dia, keadaan dia, bentuk dia, dengan tenang, dan terasa dia menghinakan diri dia kepada Allah, dan dia penuh dengan tawadhu, tidak sombong dengan orang, tidak congkak dengan orang. Nah, wa qad qila ma albasallahu ta'ala 'abdan libsatan ahsana min khushu'in fi sakinatin. Tidak ada pakaian yang Allah tutupi bagi seorang hamba yang lebih baik daripada khusyuk dalam bentuk ketenangan. Khusyuk dia dengan tenang, khusyuknya dia takut kepada Allah. Itulah katanya fahiya libsatul anbiya, pakaian para nabi. Wasima salihin, dan bentuk bukti yang nyata itu. Simak maksudnya bentuk, alamat. Bentuk yang nyata, tanda yang nyata bagi orang-orang yang salih dan orang-orang yang benar, was-siddiqin wal ulama, dan para alim ulama. Fa amma tahafutu fil kalami wat tashadduqu, adapun orang yang bercakap secara tergopoh-gopoh, tidak di sembarang cakap, wat tashadduqu, bercakap dia dengan menggunakan kata-kata yang berat, grammarnya apa segala diperhatikan supaya dikatakan dia fasih fil kalam, balaganya tinggi, tidak memperhatikan makna, balaganya tinggi, memilih kata-kata yang dianggap dia orang yang ilmiah atau educated, itu bukan orangnya. Wal istighraq fi ad-dhahki, dan senantiasa dia tertawa terus, menunjukkan dia lalai daripada Allah. Wal hiddatu fil harakati wan nutqi, dan dia tergopoh-gopoh di dalam melangkah, bergerak dan bercakap, tergopoh-gopoh.
fa kullu dzalika min atharil batari. Itu semuanya tanda adanya dia orangnya mutakabbir. Nak bercakap orang cepat-cepat supaya dijawab. Wan amni wal ghaflati an azimi iqabillahi ta'ala. Dan orang tu dia tak terasa. Dia terasa aman. Dan dia lalai daripada azab Allah yang maha agung. Wa syadidi saqatihi, dan adanya Allah sangat murka terhadap orang tu. Wa huwa da'bu abna'id dunya. Itulah akhlak penghuni-penghuni dunia. Al-ghafilina 'anillahi, yang lalai daripada Allah, dunal ulama'i bihi, tanpa saatnya berbeza dengan orang alim. Berbeza dengan orang alim terhadap Allah. Al-ulama bihi billahi ta'ala. Wa hada, kenapa semua ini? Lianna al-ulama'a salasatun. Karena ulama itu karena ulama itu terbagi tiga. Sebagaimana pandangan al-Imam Sahlun At-Tustari rahimahullah. Dia kata apa? Al-ulama salasatun kama qala Sahlun At-Tustari rahimahullah. Alimun bi amrillahi la bi ayyamillah. Bi amrillah kita boleh terjemahkan mengikut bahasa perintah Allah, tapi maksudnya sini agama Allah. Alim, orang alim yang tahu tentang undang-undang Allah. La bi ayyamillahi, dia tidak tahu tentang ayyamillah. Ayyamillah ini maksudnya hari-hari yang tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adanya Allah menganugerahkan kepada orang yang taat banyak kenikmatan. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan mengazab kaum-kaum yang degil dengan Allah seperti Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun dan kaumnya, yang kaum Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Itu semuanya peristiwa-peristiwa yang perlu kita ketahui. Ada orang alim, dia tahu aja peraturan Allah, jadi dia tidak tahu tentang kejadian-kejadian pada umat yang dulu yang disiksa oleh Allah karena degil. Dia tidak tahu bagaimana Allah menyelamatkan Sayyidina Nuh alaihissalam, menyelamatkan Sayyidina Musa alaihissalam kerana adanya taat kepada Allah. Mesti itu kita tahu. Itu ayyamullah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Rasul diperintahkan supaya senantiasa memperingatkan umatnya tentang ayyamullah, kejadian-kejadian yang berlaku di zaman terdahulu. Wahum al-muftuna fil halali wal harami. Mereka itulah yang memberikan fatwa. Ini halal, ini haram. Dia hanya tahu tentang peraturan Allah saja. Tentang ayyamullah dia tak tahu. Dia tak tahu. Bagaimana orang yang menjual agama, membisniskan fatwa, dia tak tahu tu. Nah, di koceknya si ada. Kenapa? Ini fatwanya. Apa? Ini katanya. Nah. Wa hadal ilmu la yurisul al-khasyah. Ilmu seperti ini tidak akan menghasilkan khasyah, takut kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, wa alimun billahi. Adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah. Takut awalnya dia takut kepada Allah. La bi amrillahi. Tapi tidak tahu perintah Allah. Macam awal takut. Padahal tak tahu perintah Allah. Wala bi ayyamillahi, dan dia juga tak tahu tentang ayyamillah. Risiko-risiko bala yang menimpa orang-orang dulu karena tidak tahu kepada Allah. Dia takut saja kepada Allah. Menangis dia, nanti masuk api neraka. Sembahyanglah banyak. Bersedekahlah banyak. Takut kepada khidmat orang tua. Wahum umumul mu'minin, itulah orang-orang awam. Tahu kepada Allah tapi dia tak banyak maklumat. Tapi insyaAllah selamat. Dengan adanya mereka sembahyang cukup. Pergi sembahyang jamaah. Wa alimun billahi. Yang ketiga, dia takut kepada Allah. Wa bi ayyamillahi, dan hari-hari yang Allah peringatkan. Wa bi amrillahi, dan agama Allah. Dia tahu peraturannya, tahu Al-Quran atau Sunnah, tahu boleh baca Al-Quran, baca. Dia tahu apa lagi?
Wa humus siddiquna, mereka itulah orang-orang yang siddiqun. Orang-orang yang benar perjalanannya menuju kepada Allah. Wal khasyatu wal khusyu'u, rasa takut dan khusyuk dapat menguasai kita. Innama taglibu alaihim. Kenapa berbuat demikian orang siddiqun ini? Karena al khasyah, rasa takut dan khusyuk yang mengontrol hati mereka. Alaihi maksudnya ala qulubihim. Kata Imam Ghazali, wa arada bi ayyamillah, maksud daripada al-Imam Sahal At-Tustari dengan ayyamillah di sinilah anwa'a uqubatihil ghamidah wa ni'amihil batinah, yaitu sejumlah daripada seksaan-seksaan Allah yang tersembunyi. Di antaranya seksaan yang tersembunyi apa? Adanya kita tidak khusyuk taat kepada Allah. Kita lalai. Hari ini, sekarang aku sampai zuhur 4 rakaat, 5 rakaat ni. Dia semua tu tidak ada khusyuk, tidak ada kelazatan beribadah. Itu katanya tu. Itu semuanya tu seksaan yang tersembunyi. Kita tak tengok. Wa ni'amihil batinah, dan nikmat-nikmat Allah yang batin di dalam hati kita. Allati afadaha 'alal qurunis salifati wal lahiqati, yang diberikan yang ditimpahkan kepada orang-orang yang telah lalu dan yang akan datang, yang datang berikutnya, yang menyusul berikutnya. Faman ahata ilmuhu bidzalik, barang siapa yang mempunyai ilmu, yang ilmunya menguasai semua yang telah dijelaskan tadi di atas, azuma khaufuhu wa dhahara khusyu'u, pastilah dia punya rasa takut akan bertambah, akan tambah besar, dan nampaklah khusyuk dia melalui amalan dia. Sayyidina Umar pernah berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilmah, belajarlah ilmu pengetahuan. Naam. Wa ta'allamul ilmah wa ta'allamu lil ilmi sakinata, dan belajarlah ilmu pengetahuan untuk memperolehi ketenangan, wal waqara, dan kehormatan, wal hilma, dan sifat kesantunan, santun, kesantunan. Oh ya, wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, dan bertawaduklah, rendahkan dirilah kepada orang yang engkau belajar daripadanya. Wal yatawadhu lakum man yata'allamu minkum, dan hendaklah merendahkan diri kepada kamu sesiapa saja yang belajar daripada kamu. Wala takunu min jababiratil ulama'i, dan jangan kau menjadi ulama yang perangainya tidak baik, kasar perangainya. Naam. Al-jababirah daripada jabar, dia suka memaksa orang, macam perkasa gitu. Karena sifat keperkasaan ini hanya milik Allah saja. Fala yaqumu ilmukum bijahlikum, janganlah kejahilan kamu itu menguasai ilmu kamu. Engkau sudah belajar, jangan tambah jahil. Kalau kita mengetahui bahwa ini ketaatan di amalan ini disenangi oleh Allah, jangan kita berpura-pura tak tahu. Kita laksanakan tuntutan ilmu kita. Jangan berpura-pura tidak tahu. Nah, wa yuqalu, dan dikatakan dalam hikmah ini, ma atallahu 'abdan ilman illa atahu ma'ahu hilman wa tawadhu'an wa husna khuluqin wa rifqan. Tidaklah Allah menganugerahkan seorang hamba itu satu ilmu, melainkan Allah melimpahkan kepadanya bersama dengan ilmu yang diajarkan itu hilman, sifat kesantunan, dan tawadhu, akhlak yang mulia, warifkan, dan kelembutan. Maksudnya orang yang mendapatkan ilmu Allah pastilah memperolehi 4 akhlak yang luar biasa ni. Dia akan santun, dia akan tawadhu, merendahkan diri, akhlaknya akan baik, dia akan lembut cakap dengan orang. Fadzalika huwal ilmu nafi', itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Nah, sikit. Wa fil asari, di dalam satu riwayat, asar biasanya apa yang kita
yang dinukil daripada sahabat dan tabi'in. Nah, di sini al-khabar maksudnya daripada hadis. Man atahu Allahu ilman wa zuhdan wa tawadhu'an wa husna khuluqin fahuwa imamul muttaqin. Barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah satu ilmu, dan juga sifat zuhud dan juga tawadhu, akhlak yang mulia, maka dia merupakan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Imamul muttaqin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa fil khabari, dalam hadis, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Di antara orang umat aku yang terpilih adalah kaum bila mana dia tertawa, maksudnya di sini senyum. Orang tengok dia tersenyum. Min sa'ati rahmatillah, karena limpahan rahmat Allah yang luas. Meskipun dia dalam keadaan cukup-cukup, dengan adanya dia mudah berzikir, khusyuk kepada Allah, itu nikmat yang paling besar. Meskipun dia kehidupannya sangat terbatas, seperti Rasulullah SAW, senantiasa dia senang hati karena Allah melimpahkan rahmatnya, rahmat keimanan, keyakinan yang luar biasa. Dianggap Rasulullah pada itu orang yang paling kaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kadang diikat perutnya dengan tali. Tapi dia orang yang paling bahagia pada waktu itu. Karena kebahagiaan ini bukan karena kita punya harta banyak. Bahkan harta itu kadang menjadi bencana bagi kita. Penting tapi bukan segala-galanya. Wa yakunu sirran min khaufi wa yabkuna sirran min khaufi azabihi. Bila mana dia bersendirian, tidak sama dengan orang, dia akan menangis senyap-senyap karena takut daripada azab Allah. Abdanuhum fil ardi, tubuh badan dia di bumi, wa qulubuhum fis samai, tetapi hati dia di langit. Bersama pada para orang-orang yang disayang oleh Allah, para malaikat, para rasul, para anbiya, para wali-wali, rohnya di atas langit. Arwahum fid dunya wa uquluhum fil akhirah. Roh dia di dunia tapi akal pikirannya di akhirat. Yatamasyawna bis sakinati, bila mana dia raun-raun di muka bumi ini dengan penuh ketenangan. Wa yataqarrabuna bil wasilati, dan senantiasa dia mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah ketaatan menuju kepada Allah. Wasilatul siyam, wasilatul as-salah, wasilatul zakah, wasilatul ta'addub ma'an nas, wasilatul ihsan ila nas, wa hakadha. Dengan sarana syar'i wal wasilatul syar'iyyah. Wa qala Hasan Basri, al-hilmu wazirul ilmi. Kesantunan itu merupakan wazir ilmu pengetahuan. Wazir menterinya, pembantunya. Maksudnya bila mana kita santun, maka mudahlah kita memperolehi ilmu. Karena orang yang diberikan ilmu ini adalah orang yang santun. Orang yang congkak, yang bongkak memang kan jauh daripada ilmu yang bermanfaat. Warifku, kelembutan itu abuhu, ayah daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang itu lembut, maksudnya ayah ilmu ada sama dia. Maksudnya dia memperolehi ilmu yang luar biasa. Wat tawadu sirbaluhu, dan tawadu itu pakaian ilmu pengetahuan. 3 minit lagi. Wa qala Bishrun ibnul Harith, man talaba ar-ri'asata bil ilmi, barang siapa yang mencari pangkat. Ar-ri'asah itu maksudnya dia seumur nak menjadi pemimpin, nak menjadi ketua jabatan, nak menjadi rektor, nak menjadi menteri, mencari pangkat melalui ilmu pengetahuan, maksud ilmu Allah. Fataqarrab ila Allah Ta'ala bi bughdhihi. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan murkanya. Dia anggap dirinya hebat lah tu. Dia selesai PhD apa segala, dapat menjadi pembesar, menjadi dekan, rektor, dipimpong-pimpong orang. Aku PhD, aku profesor. Pada dia kata Allah akan
Tunggu dia. Dia akan dimurka oleh Allah. Fa innahu maqitun, dia adalah orang yang dikutuk. Fis samai wal ard, di langit dan di bumi. Itulah yang dapat disampaikan tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah dan menyambung pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu, sifat sakinah, sifat zuhud di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة ترنغانو وسلطانها ووزراءه وأعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم لقن حجتنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.